Baik, selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Dimanapun Bapak Ibu berada malam hari ini, mari kita semua sama-sama mau siapkan hati kita, mau membangun mezbah doa di malam hari yang indah ini. Biar Tuhan menyatakan kuasa-Nya pada malam hari ini, biar hadirannya nyata untuk kita semua. Sebab saya percaya di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, ada pemulihan, ada damai sejahtera, sukacita. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan memimpin langkah setiap kami. Tuhan menuntun langkah-langkah kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Jikalau malam hari ini kami masih boleh bisa mengikuti mezbah doa di malam hari yang indah ini Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, tubuh, pikiran, jiwa kami untuk datang menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Kami mau bawa persembahan kami Tuhan, pujian kami. Biar Tuhan bertahta atas pujian penyembahan kami. Makasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sembahni, naikkan ucapan syukur-Mu buat Tuhan. Naikkan pujian-Mu, naikkan mazmur-Mu bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Berterima kasih buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu. Oh Tuhan, Engkau menuntun langkah kami dari hari ke hari. Tuhan tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan selalu ada untuk kami. Oh terima kasih Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang terbaik, yang harum dan dan sejati, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati, yang harum dan
takhta kudus-Mu tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, persembahanku. Mengalir di hati kami, hadirat-Mu memenuhi setiap kami, Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa-Mu, haleluya. Kami mau sembah Engkau, Allah kami yang kudus. Engkau kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Yes. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari sembah Dia. Ku sembah kudus, 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 kuduslah Tuhan, lah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah Dia. Ku sembah kudus, kudus, kudus Engkau Tuhan. Oh Yesus, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kudus Engkau Tuhan. Kuduslah Tuhan, kami sanjung Kau, Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus, kami tinggikan nama-Mu
nama Yesus, hanya nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Senantiasa hati kami datang bersyukur dan menikmati kasih-Mu. Haleluya. Engkau pujianku, Engkau pujian setiap hati kami Tuhan. Kemuliaan dan kekudusan-Mu itu yang menaungi setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada. Kuasa-Mu, hadirat-Mu penuhi kami. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kau Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu,
setiap persembahanmu yang terbaik bagi Tuhan. Kami datang bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terlalu baik Engkau atas kami, Yesus Tuhan. Kami bawa setiap persembahan kami yang terbaik bagi Engkau. Dengan hati yang tulus kami datang menyembah. Segala pujian hanya bagimu. Oh, hallelujah. We give you glory. We give you honor. Hallelujah. Thank you Jesus. Mari naikkan pujian, katakan Tuhan terima kasih. Haleluya, terima kasih. Segala puji, segala hormat, Segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku amin Tuhan. sebagai Segala persembahan puji yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala pujian hanya bagimu Tuhan Yesus. Sembah pujian penghormatan kami bagimu. Hanya bagi namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini kembali Tuhan berizinkan kami boleh bertemu di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan, kami rindu mengerti firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Bapa. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat malam. Kita boleh berjumpa kembali malam ini di Mesbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Baik, kita akan sama-sama melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya seperti biasa, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Iya, shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi, perkenalkan. Nama saya Rini, ya, saya berasal dari Kota Palu, ya, shalom yang ada di Kota Palu.
Saya mau bersaksi tentang bagaimana Tuhan sudah menolong menyembuhkan sakit saya. Kira-kira 2 minggu yang lalu saya merasakan sakit di bagian leher sebelah kiri Bu ya, dan juga saya merasa ada benjolan kecil di leher saya. Saya sempat berpikir mungkin ini penyakit tiroid yang muncul lagi. Karena dulu saya sempat berobat di rumah sakit kurang lebih 2 tahun. Saya pun juga terus mengkonsumsi obat-obatan untuk menyembuhkan tiroid saya. Oh, jadi memang sudah punya sudah punya sakit tiroid ya. Saya mengkonsumsi lebih dari 2 tahun obat-obatan untuk tiroid saya atau gondok beracun. Dan itu tidak bisa telat diminum obatnya Bu, kata dokter. Karena kalau lewat jam ya pengobatannya bisa dimulai lagi dari awal. Singkat cerita Bu, ya saya mencoba mengikuti ya apa yang Ibu sampaikan di mesbah doa setiap malam. Kalau Ibu berdoa untuk yang sakit, Ibu mengajarkan untuk kita menumpangkan tangan di bagian yang sakit. Dan doakan serta imani. Ibu katakan bahwa Tuhan Yesus ya itu sanggup dan bisa menolong bahkan menyembuhkan sakit saya. Puji Tuhan Bu, ya Tuhan Yesus ya luar biasa ajaib. Selang 3 hari saya bawa dalam doa, saya tumpang tangan, ya sakit di leher saya berkurang dan sekarang bahkan sudah disembuhkan, tidak sakit lagi, bahkan tidak ada benjolan lagi yang saya rasa Bu, benjolannya hilang. Saya sangat berterima kasih ya kepada Tuhan Yesus ya juga buat Ibu Debbie karena semenjak saya menonton mesbah doa dan mesbah syukur, ya saya semakin jadi pribadi yang diubahkan Tuhan. Sekarang saya lebih sabar Bu ya, kalau dulu enggak sabar. Sekarang saya tidak kepahitan lagi. Puji Tuhan sekarang keluarga saya semakin harmonis. Wow, haleluya. Saya baru sadar Bu Debbie ternyata ya kekuatan doa yang kita imani itu sangat besar kuasanya. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus sangat baik. Ya, saya berdoa semoga Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu Debbie serta keluarga dan juga seluruh tim mesbah doa. Maaf Bu kalau kesaksian saya ini panjang. Puji Tuhan, haleluya dari Ibu Rini di Kota Palu ya. Bapak Ibu ya kita mendengar malam ini satu kesaksian yang luar biasa. Ya, secara manusia pastilah ya Ibu takut karena punya riwayat ya tiroid atau gondok beracun dan sudah berobat selama 2 tahun. Namun ya kali ini Ibu dengan iman percaya bahwa ketika menumpangkan tangan di bagian yang sakit maka Tuhan sanggup menyembuhkan. Dan ya tidak ada perkara yang mustahil bagi orang-orang yang mau berharap kepada Tuhan. Ya puji Tuhan akhirnya Ibu mengalami kesembuhan. Ya dan juga yang luar biasa yang saya baca hari ini bahwa ketika ya dulu Ibu tidak sabaran, sekarang lebih sabar, dulu menyimpan banyak kepahitan. Ya sekarang Ibu diubahkan Tuhan dan rumah tangga menjadi semakin harmonis. Wow Bapak Ibu ya ketika kita ini hidup dalam kebenaran mau diubahkan segala penyakit disembuhkan bahkan rumah tangga semakin harmonis karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Biarlah senantiasa kita ini mau menyenangkan hati Tuhan dengan apa? Hidup diubahkan Tuhan sehingga apa yang kita lakukan ya akan terus itu mendatangkan ya kebaikan. Dan kita juga akan melihat berkat-berkat Tuhan tercurah dalam hidup kita. Puji Tuhan, terima kasih Ibu, luar biasa. Iya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Kemarin kita sudah sampai di 1 Samuel pasal 25, bagaimana Daud marah terhadap Laban, ya laki-laki yang jahat, ya laki-laki yang ya kasar, tapi dia punya istri yang bijaksana, Abigail. Dan ketika Daud menghunuskan pedang ingin membunuh Nabal dan seluruh keluarganya, maka Abigail mendengar bahwa Daud sedang datang dengan amarah yang besar. Ya, dan akhirnya Abigail datang, dia mengambil ya roti, dia mengambil daging, dia mengambil apa yang diminta Daud. Lalu dia pergi untuk berjumpa dengan Daud. Kita lihat kemarin di ya 1 Samuel 25 ayat 26, Abigail berkata kepada Daud, oleh sebab itu tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegat Tuhan, daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap tuanku.
Oleh sebab itu pemberian yang dibawa oleh tuanku, oleh budakmu ini biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti tuanku. Abigail berkata ayat 28, ampunilah kiranya ya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh, karena tuanku ini melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Ya, dia berkata, Abigail bilang ya luar biasa Abigail, dia berkata ya biarlah Daud jangan menimpakan kesalahan suaminya Nabal kepada ya keluarganya, tetapi timpakanlah itu kepadaku. Abigail ini seorang wanita istri yang luar biasa. Bahkan dia datang memohon pengampunan atas nama suaminya, ampunilah kiranya ya apa yang sudah dilakukan oleh suamiku, dia berkata. Ya, dan sekiranya Daud tidak mengindahkan Abigail, maka dia akan melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar dengan mengkotori tangannya dengan membunuh Nabal. Tapi puji Tuhan, Daud mendengarkan Abigail. Ya, ayat 29 dikatakan, jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa tuanku akan terbungkus ya. Dalam bungkusan dikatakan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Ya, apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan. Dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Abigail mengingatkan Daud. Dia berkata, Tuan, engkau sudah diurapi Tuhan dan Tuhan sudah memilih engkau menjadi raja atas Israel. Ya, janganlah engkau berbuat dosa hanya dengan membunuh Nabal, ya sehingga engkau melakukan satu kesalahan yang ya sebenarnya tidak perlu engkau lakukan. Dan Abigail juga berkata, ya ingatlah kalau memang ya satu saat engkau diangkat Tuhan menjadi raja atas Israel. Abigail bilang ingatlah kepada hambamu ini. Ya jadi puji Tuhan kita belajar hari ini sebagai istri-istri kita harus juga menasehati suami kita, menasehati orang-orang yang ingin berbuat jahat. Kita nasihati dengan firman Tuhan. Ya tapi ada yang tanya, tapi gimana Bu kalau dia nggak mau denger? Ya sudah itu urusannya. Pokoknya kita nasihati ya. Jadi Abigail dengan lemah lembut menasihati Daud, jangan ya. Kalau engkau membunuh ya buat apa? Engkau mengotori tanganmu dan Tuhan sudah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Ya kata Abigail, dan kalau engkau satu saat memang ya dipilih Tuhan menjadi raja atas Israel, Abigail bilang ingatlah akan aku ya. Dia bilang ya ingatlah kepadaku Tuhan ya ketika engkau nanti dipilih oleh Tuhan menjadi raja. Ayat 32, lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Wow, luar biasa respon Daud ya. Kita lihat di sini, Daud adalah seorang yang sangat luar biasa. Dia punya kebijaksanaan dan dia hidup takut akan Tuhan. Karena itu dia mau mendengarkan nasihat. Ya walaupun yang menasihatinya itu wanita dari musuhnya lagi yang dia jengkel. Bapak-bapak ya malam ini kita belajar. Kalau kita juga menjadi seorang yang cinta Tuhan, takut Tuhan, dengarkanlah nasihat istrimu. Ya ketika istri memberikan masukan atau nasihat, jangan langsung emosi. Ya banyak bapak-bapak yang kamu tuh tahu apa, kamu tuh cuma istri gitu ya. Tapi saya percaya seperti Daud, dia adalah seorang yang sangat diurapi Tuhan. Dia mau mendengar. Kenapa Daud dipilih Tuhan menjadi raja? Karena dia menjadi seorang laki-laki yang mau mendengar, mau menerima nasihat. Apalagi kalau itu nasihat firman Tuhan. Tidak ada salahnya kita mendengarkan nasihat yang baik dan benar dan berusaha melakukannya. Daud berkata kepada Abigail, terima kasih. Ya terpujilah Tuhan yang sudah mengutus engkau dan mengingatkan aku. Aku tadinya emosi, aku tadinya sudah mau membunuh keluarga Nabal, tapi Tuhan mengingatkan aku. Makanya ya saya mau kasih tahu buat bapak-bapak, seringkali emosi yang tidak terkendali, emosi yang semakin menjadi-jadi, emosi yang kita ini kadang nggak mikir ya.
Kalau emosi itu waduh ya kayaknya gimana gitu ya. Tapi biarlah kita mau sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Ya kalau istri kasih masukan, istri ngomong jangan emosi. Ya kita juga sebagai istri jangan ketika suami emosi malah kita panasi dia. Ya iya ya udah bunuh aja. Tapi Abigail menasihati Daud, untuk apa engkau melakukan kesalahan yang engkau tidak perlu lakukan itu, sebab Tuhanlah yang akan memusnahkan musuhmu, bukan tanganmu sendiri. Dan Daud menyadari itu, dia bilang terima kasih. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang sudah mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu. Daud berkata, ya, yang engkau yang sudah mencegah aku untuk mencari keadilan sendiri. Ya, seringkali Bapak Ibu ketika kita merasa kita tidak diperlakukan dengan tidak baik, dengan tidak adil, kita mencari cara untuk kita melakukan keadilan sendiri. Tapi ya mari kita belajar berserah kepada Tuhan. Saya dulu pernah difitnah, ya saya pernah dijelek-jelekan, itu benar-benar luar biasa. Bahkan fitnahan itu diumumkan ke semua orang. Ya pada saat itu ada seorang yang menawarkan, ya pengacara, Bu, ya saya tahu ibu tuh diperlakukan seperti ini. Ibu ndak usah bayar saya ya Bu, saya akan tuntut orang yang berbuat jahat kepada ibu. Saya cuma bilang tidak usah. Ya biarkan Tuhanlah yang akan membalas setiap kejahatan. Bukan hak saya untuk membalas kejahatan. Sampai orangnya juga, ibu kenapa begitu Bu? Ini ibu sudah digini-gini. Tidak apa-apa, saya bilang nanti Tuhan yang melihat. Jadi Bapak Ibu biarlah kita dihindarkan dari ya mencari keadilan dengan cara kita sendiri. Keadilan itu milik Tuhan. Ya bahkan pembelaan itu juga milik Tuhan. Tidak usah berusaha membela diri. Ya kita berserah saja kepada Tuhan. Daud berkata, ya tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, ayat 34, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Daud sudah membunuh semua keluarga Nabal. Ya, lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Segala sesuatu yang kita lakukan kalau tujuannya baik, maka Tuhan akan ya turut bekerja. Ayat 36, sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Nah, memang ini orang jahat. Ya, ketika dia tidak tahu istrinya ini sedang membela nyawanya, dia malah minum mabuk-mabuk di rumah. Dia bikin ya minum-minum ya ucapan syukur, kan mereka itu lagi acara ucapan syukur. Sekarang di daerah-daerah itu ada acara-acara ucapan syukur setiap daerah. Ya kalau di daerah Sulawesi Tengah di Poso itu namanya padungku. Ya nah biasanya itu banyak orang minum-minum sampai mabuk juga. Jadi janganlah Bapak Ibu sebagai orang Kristen, anak Tuhan. Ya kita lihat Nabal ini orang jahat. Ucapan syukur dia malah mabuk-mabuk, bukannya beribadah mengucap syukur kepada Tuhan malah mabuk. Ya dikatakan di sini Nabal mabuk, ya dia bergembira ya dan dia sangat mabuk sekali, Alkitab berkata. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Karena Abigail pulang, dia lihat suaminya lagi mabuk berat, ya dia pikir mau bicara sama orang mabuk buat apa, jadi dia nggak kasih tahu ya sampai besok pagi. Ayat 37, tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu, lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Bapak Ibu, ya ketika Nabal besok pagi bangun dia tidak mabuk, Abigail cerita, ya kemarin itu Daud sudah mau datang ke sini, harusnya dia membunuh engkau dan seluruh orang laki-laki yang ada di sini. Tapi ya Abigail cerita, aku datang membawa makanan buat Daud dan aku meminta maaf atas namamu. Dan apa yang Alkitab katakan, saat itu berhentilah jantung Nabal, ya. Berhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Saat itu juga Nabal mati serangan jantung. Saya sering kali ingatkan. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, siapapun kita yang mendengarkan firman ini, jangan suka berbuat dosa. Kalau Tuhan hentikan jantung kita itu hanya sesaat. Bukan soal kita matinya kapan. Mati kalau dalam perkenanan Tuhan, puji Tuhan, itu sebuah keuntungan. Tapi kalau lagi berdosa mati ya,
mabok-mabokan mati, emosi, orang pemarah, bebal mati kayak Nabal, yang nggak tahu kemana ya. Jadi jangan sombong, nafas hidup kita ini tuh milik Tuhan. Jadi karena Nabal itu sedang mabuk, ya Abigail tidak cerita. Besok paginya Abigail cerita, ya dia malah serangan jantung, mati membatu. Ya, dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Ya, jadi dia kena serangan jantung, membatu, kayaknya stroke ya, 10 hari aja dia mati. Ketika didengar Daud ya bahwa ya Nabal, jadi lihat ya Bapak Ibu, Tuhan itu tahu Daud tidak usah mengotori tangannya dengan membunuh Nabal. Tuhan yang cabut nyawanya Nabal. Ya, ketika Daud tahu Nabal mati, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikan ya kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Abigail itu wanita cantik yang bijaksana. Ketika itu Daud mendengar bahwa Nabal mati, ya Daud bilang ya Tuhan yang bela dia. Dia nggak perlu membunuh Nabal, tapi Tuhan yang cabut nyawanya Nabal. Hati-hati Bapak Ibu, Tuhan yang berkuasa atas hidup manusia ya. Jangan kita jahat. Ya, ketika Tuhan melihat kita ini hidupnya jahat, mabuk-mabukan, tidak bisa berdampak buat orang lain, malah bikin susah orang, ya akhirnya Tuhan cabut. Lalu Daud menyuruh orang untuk ya meminang Abigail menjadi istrinya. Para hamba Daud datang kepada Abigail di Karmel dan berkata kepadanya demikian, Daud menyuruh kami kepadamu untuk mengambil engkau menjadi istrinya. Lalu bangkitlah perempuan itu, berdiri, sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata, sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba tuanku itu. Kemudian berkemaslah Abigail dengan segera, ia menunggang keledainya dengan diiringi 5 orang pelayan perempuan. Ia mengikuti suruhan Daud itu dan menjadi istri Daud. Juga Ahinoam dan Yisril telah diambil Daud menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menjadi istrinya. Tetapi Saul telah memberikan Mikal anaknya perempuan istri Daud kepada Palti bin Lais yang dari Gelaim itu. Jadi istri Daud yang pertama Mikal anaknya Saul sudah diberikan kepada orang lain. Saul menikah dan dia punya 3 istri waktu itu. Ya, ini jangan ditiru. Pada perjanjian lama memang boleh ya menikah beberapa istri, tapi sekarang ya tidak diperbolehkan. Bapak Ibu, kita melihat di sini kisah ini ya sungguh luar biasa. Kita memberikan contoh bagi kita, jangan jadi orang jahat. Kita nggak tahu kalau Tuhan sampai membuat jantung kita berhenti, ya sesaat saja kita mati. Kalau kita mati dalam keadaan berkenan, indah. Itu luar biasa. Tapi kalau mati dalam keadaan berdosa, ya penghukumannya akan kita terima. Karena itu malam ini, ya biarlah kita semua mau bertobat dan sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat firman Tuhan malam ini, mengajarkan kepada kami untuk tidak mencari keadilan dengan cara kami sendiri. Sebaliknya kami berserahnya kepada Tuhan, karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Bapak berkati seluruh anak-anak-Mu, jemaat-Mu, jemaat Mesbah Doa yang setia mencari wajah-Mu, bawa kami untuk senantiasa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menyerahkan hidup kami dan sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami, ampuni segala keterikatan dosa kami, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, kepahitan, kecewa, sakit hati, dendam, bahkan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, bahkan perjudian. Tuhan, kami mohon Engkau lepaskan setiap kami yang terikat dengan obat tidur, obat penenang, dilepaskan dalam nama Yesus. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bapa yang sakit malam ini Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Perkatakan dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Bahkan hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar terpelihara, tidak bercacat celah sampai Engkau datang kali yang kedua. Berkati setiap mereka yang ada masalah dalam keuangan, yang terlilit hutang piutang. Tuhan turut bekerja memberikan kelegaan. Yang mencari pekerjaan Engkau juga buka jalan. Tuhan yang ingin menjual aset, Tuhan turut bekerja agar hidup kami boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Berkati Indonesia Tuhan, biar Indonesia menjadi negara yang hidup takut Tuhan,
dijauhkan dari segala dosa, bahkan pemerintahnya juga para pejabatnya tidak melakukan percabulan, korupsi, persinahan. Biarlah kebenaran akan menegakkan derajat bangsa Indonesia. Tuhan berkati Bapa. Menjelang pilkada, pilpres, Tuhan kami tahu Tuhan yang memilih orang-orang yang terbaik, yang tepat, yang berasal dari Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu, orang-orang yang ada di atas bangsa ini yang diberi kepercayaan untuk duduk di kursi jabatan kepemerintahan. Roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Berkati seluruh bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Memberkati dengan hujan pertobatan tercurah sehingga setiap orang berbalik dari kejahatan, meninggalkan dosa dan kembali kepada hidup yang benar. Terima kasih buat malam ini kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita semua tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Jawaban